kepada orang-orang yang menulis riwayat hidup di dalam abad ke-18 dan 19 tentang Jesus, tentang riwayat Yesus, termasuk Renan, Strauss, penulis dari Ecce Homo, dan yang lain-lain di Inggris, di Prancis, dan di Jerman. Saudara-saudara, mereka menganggap dia adalah seorang biasa, tetapi karena dia mempunyai keintiman begitu dekat dengan Tuhan Allah, sehingga dia berani menyebut dia sebagai Bapa. Sebenarnya tidak. Orang liberal mengatakan Yesus mempunyai meditasi yang begitu kuat kepada Tuhan Allah. Dia mempunyai keintiman begitu dekat dengan Allah, sehingga dia mempunyai keberanian menyebut dia sebagai Bapa. Alkitab belum pernah mengkonfirmasikan hal itu. Alkitab mengatakan dia memang adalah anak Allah di surga yang dikirim ke dalam dunia, sehingga waktu di dunia dia masih menyatakan rahasia keintiman yang dari kekal sampai kekal itu yang tidak pernah berubah. Bapa mengirim aku ke dalam dunia. Nah, aku akan meninggalkan dunia kembali kepada Bapa. Nah, saudara-saudara, kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang menjadi prinsip total, di mana kita boleh membedakan mana agama dari Tuhan dan mana agama dari manusia. Saudara-saudara, hal ini kalau diteruskan, kita memerlukan beberapa jam untuk membereskan tentang Bapa, anak yang diadopsi, dan akhirnya menjadi kelompok di mana Allah menjadi fatherhood yang terbesar di dalam alam semesta. Kita tidak ada waktu cukup untuk menjelaskan akan poin ini saja. Tapi Paulus di sini khusus mulai dengan surat ini. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus. Bapa dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, sesudah itu Yesus Kristus mengatakan lagi di dalam Matius pasal 11, jikalau bukan anak mewahyukan, tidak ada orang mengenal Bapa. Jikalau anak manusia menyatakan, barulah orang mengenal Bapa. Jikalau Allah Bapa tidak menyatakan, maka tidak orang mengenal anak. Jikalau anak tidak menyatakan, tidak orang kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, satu lagu yang kita sangat hafal, Praise the Lord, Praise the Lord, yang mengatakan melalui anaknya kita datang kepada Bapa. Through the Son we come to the Father. Itu penulis itu mengerti poin ini begitu jelas, dan dia mengatakan hanya melalui anak. Dan di situ dia tidak mengatakan melalui Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup kita kembali kepada Allah, tapi dia melalui anak kita datang kepada Bapa. Itu benar. Itu seperti apa yang diwahyukan oleh Yesus Kristus di Matius 11. Tanpa anak tidak ada penwahyuan anak. Kalau anak tidak menyatakan kepada manusia, tidak ada seorang mengenal Bapa. Di situ Yesus mengkonfirmasikan agnostisisme di dalam epistemologi pikiran manusia tentang kemungkinan mengenal Allah. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan manusia mengenal Allah. Semua agama bukan mencari Allah, melainkan melarikan diri daripada Allah, tetapi tidak bisa melarikan diri daripada satu desakan jiwa bahwa manusia memerlukan Allah. Itu sebabnya konflik. Mereka menemukan sesuatu imajinasi atau sesuatu Aufklärung, pencerahan. Lalu mereka kira itu adalah wahyu. Lalu mereka memutlakkan apa yang mereka anggap itu adalah kebenaran. Di dalam Yesus Kristus semua ini ditolak. Yesus mengatakan, jikalau bukan anak mewahyukan, tidak ada orang mengenal Allah Bapa. Dan jikalau Bapa tidak mewahyukan, engkau tidak mengenal anak pula. Saudara-saudara, kecuali melalui aku tidak ada seorang kembali kepada Bapa. Nah, di sini melalui anak kita kepada Bapa. Pengwahyuan ini sudah selesai lalu Yesus Kristus berkata, dia adalah Bapakku, dia juga adalah Bapamu. Nah, ini menjadi satu penerusan dari pengwahyuan makin lama makin konkret. Saudara-saudara, kalau saya menelusuri istilah Bapa ini dan menelusuri bagaimana perkembangan Yesus Kristus dengan upaya luar biasa, tahap demi tahap, untuk membawa manusia kembali untuk mengenal siapakah Bapa dia. Sehingga akhirnya pada waktu murid-murid mengatakan, ya Tuhan, ajarkan kami bagaimana seharusnya kami berdoa. Yesus menjawab, jikalau kamu berdoa, doalah seperti ini. Bapa kami yang berada di surga. Saudara, di situ satu common sharing. Yesus mengajak kita share together. Mengajak kita bersaham bersama. Mengajak kita sama-sama memiliki Bapa di surga. Adakah anugerah lebih besar dari ini? Itulah sebab Paulus begitu mulai ayat ketiga. Terpujilah Allah, Bapa Yesus Kristus. Dan dia juga adalah Bapa kita.
Jikalau tidak melalui Kristus yang dikirim, tidak melalui Kristus yang mati, tidak melalui Kristus yang bangkit, tidak melalui dia sukseskan apa yang sudah digenap, apa yang disediakan oleh Tuhan, tidak melalui Yesus Kristus yang masuk surga, tidak melalui Roh Kudus yang diturunkan, tidak ada seorang bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Roma pasal 8 ayat ke-15 dikatakan yang dikaruniakan kepada kita bukan roh penakut, bukan roh budak sehingga kita takut. Sebaliknya dikaruniakan kepada kita roh anak sehingga kita menyebut Abah, Bapa. Istilah Abah, Bapa itu adalah dikumpulkan dengan cara orang memanggil ayahnya, baik di para orang Gerika maupun orang Ibrani. Kita menyebut Abah, kita menyebut Bapa. Karena apa? Sekarang ada satu relasi yang begitu intim. Kita boleh menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan di dalam ayat ini begitu jelas. Terpujilah Allah. Orang Kristen hidupnya mulai dari puji, akhir dari puji. Sebelum engkau lahir, orang memuji Tuhan. Engkau berdoa menyanyi, menunggu kelahiranmu. Setelah engkau mati, tutup peti, orang puji bagimu. Setelah engkau dikuburkan, engkau menghantar jenazahmu sampai di kuburan. Setelah engkau dikuburkan, mereka masih memuji Tuhan baru pulang. Inilah hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen, hidup memuji, hidup memuliakan Tuhan, hidup bersyukur, hidup membesarkan Tuhan yang telah memberikan anugerah kepada kita. Hidup orang Kristen mengetahui kita telah menjadi satu kemungkinan, kita menjadi anak Allah. Karena anak yang asli, yang tunggal sudah diberikan untuk menjadi pangkalan. Kita boleh mempunyai hak bersama-sama di dia menjadi anak. Hal ini nanti di Efesus pasal ketiga Paulus akan mengulangi lagi dengan kalimat kita bersama dengan Kristus menjadi satu, menjadi bapa waris, menjadi anak bersama Yesus Kristus. Akan dia mengulangi lagi pada pasal ketiga di Efesus. Saudara-saudara, sekarang setelah kita mengerti ini, kita membaca, kita lebih masuk ke dalam lagi. Semua membaca ayat ketiga sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Semua 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, sekarang istilah berkat mulai muncul di dalam perkataan Paulus di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mana? Tuhan Allah yang berada di dalam Kristus. Bapaknya Kristus. Sekarang menjadi Bapa kita. Kita bersyukur kepada Father in heaven. The Father which is the Father of Jesus Christ. The Father which given us the adoption of being the sons and the children of God. Terpuji Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Saudara-saudara, sekarang dari istilah berkat kita melihat perkembangan konsep berkat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama yang disebut berkat itu dikaitkan dengan panjang umur, dikaitkan dengan harta banyak, dikaitkan memberikan anak yang cukup baik kepada kita, dikaitkan dengan segala kelancaran di dalam dunia. Inilah hal-hal konsep berkat di dalam barat, di dalam perjanjian lama. Apa yang disebut berkat itu harta benda, yang dijadikan berkat itu panjang umur, yang dikatakan berkat itu ada kelancaran hidup, yang dikatakan berkat itu ada kesuksesan di dalam materi. Saudara-saudara sekalian, tetapi istilah berkat dan konsep berkat ini pernah mengalami satu perubahan melalui satu peristiwa yang besar, yaitu ketika kawan Daniel waktu dibuang ke dalam dapur api. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego itu dibuang di dalam dapur api, dilempar ke dalam dapur api. Saudara-saudara, mereka mempunyai sesuatu keadaan pengertian paradoks sebelum masuk. Kami percaya Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari api itu. Tetapi jikalau tidak, maka kami tetap percaya kami akan taat kepada Dia. Nah, di situ berkat tidak berkat, lancar tidak lancar, mati hidup, kaya tidak, umur panjang umur pendek, soal kecil, iman kita tetap kepada Dia dan taat kepada Dia tanpa tergantung kepada berkat. Itu satu penerobosan. That was a breakthrough.
Saudara-saudara, Daniel pasal ketiga kalimat dari keluar. Jikalau kita percaya Tuhan pasti menyelamatkan aku. Di situ imannya kepada maha kuasanya Tuhan itu sudah ditetapkan. Ditambah dengan jikalau tidak, bukan tidak bisa. Jikalau dia yang bisa menyelamatkan kami tidak mau menyelamatkan kami para